Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniawan Hidayat, mahasiswa PPG dalam Jakarta Melex 3, Kementerian Agama Republik Indonesia, LPTK Bumi Syekh Wasil Bidui, dengan nomor induk 29252092032. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, dosen LPTK Bumi Syekh Wasil Kediri, saya akan menyajikan video pembelajaran mata pelajaran Quran Hadis di kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Banyuwangi dengan materi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Pak Kurniawan absen dulu ya. Siapa yang ada yang nggak masuk? Tidak. Semua? Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita awali pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca berdoa bersama. Oke, coba ketua kelas, Azka coba dipimpin untuk membaca doa sebelum belajar. Kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Semoga pelajaran pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sebagai warga negara yang baik, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu atau kita menyanyikan lagu nasional. Ya, kita menyanyikan lagu 17 Agustus bersama. Tadi kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, bagus. Oke, sekarang kita lanjutkan pelajaran. Sebelumnya kita kemarin sudah belajar apa tentang Al-Quran. Apa yang kalian ketahui tentang Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Tangan, siapa yang tahu tentang Al-Quran? Apa? Al-Quran adalah firman atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Oke, bagus. Oke ya, jadi Al-Quran itu kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Baik, pedoman hidup bagi manusia. Ada dalilnya dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya itu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi Al-Quran itu sebagai wahyu terakhir, ya, kitab yang menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian fungsi Al-Quran. Apa adalah fungsi Al-Quran? Ada yang tahu fungsi Al-Quran? Sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup. Ada lagi? Sebagai rahmat bagi yang susah.
Oke, terus. Oke ya. Jadi bahas semua tentang Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu pedoman di dalam Al-Quran banyak sekali pelajaran baik yang keseharian maupun yang masa depan ya, sampai ke di akhirat itu ada semua di Al-Quran. Contohnya teori tentang lampu di dalam Al-Quran sudah ada lampu al-misbah ya, al-misbah fi dujaza. Lampu itu sinar itu di dalam kaca, sekarang diwujudkan dalam bentuk lampu ya, kehidupan di akhirat nanti juga ya dijelaskan di dalam Al-Quran ya anak ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang al-hadis. Apa itu hadis? Oke, jadi hadis itu semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, dari mulai bangun tidur perilakunya Nabi Muhammad, kemudian ucapannya Nabi Muhammad dan perkataannya, kemudian dari ketetapannya, itu namanya hadis. Fungsi hadis apa? Apa nama fungsi hadis? Jadi fungsi hadis itu menjelaskan Al-Quran. Dalam Al-Quran seolah ada ayat-ayat yang belum bisa dipahami, yang belum jelas, yang masih khusus, kemudian dijelaskan di dalam hadis. Contohnya apa? Tentang sholat. Apakah di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang cara sholat? Tidak. Ya. Tetapi dijelaskan di dalam hadis. Ya anak ya. Oke, kita lanjutkan untuk sekarang kita berdiskusi. Silakan kalian nanti buat kelompok menjadi 3 kelompok ya. Ya. 1, 2, dan 3. Silakan berkumpul. Yuk. Digabungkan. Nah, fungsinya digabungkan ada apa? Berarti berapa? 4 atau 5 atau apa? Sama siapa? Ini kan ada Yuk. kelompok kita. Jadi kira-kira cuma ya. Sudah. Ya anak, sekarang ditulis halaman Al-Quran. Definisi Al-Quran. Ya, yuk ditulis semua definisi Al-Quran. Yang mana maksudnya gimana? Yuk, tadi tadi definisi Al-Quran, kemudian ini keutamaan membaca Al-Quran ya. Ya, definisi Al-Quran adalah di kertasnya dulu. Nanti kalian presentasi, ya. Ya, satu orang aja di kertas ini, kertas ini. Yuk. Definisi Al-Quran. Definisi. Sudah? Yuk. Belum, Pak. Buat apa kan GP tulis sama ini? Ya, Al-Quran
adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, melalui perantara malaikat Jibril. Keutamaan membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran mendapatkan satu kebaikan setiap hurufnya. Satu kebaikan setiap hurufnya. Orang yang membaca Al-Quran itu satu huruf itu kalian sudah dapat pahala. Ya, alif lam mim itu berarti kan tiga pahala kebaikan. Apalagi baca Bismillahirrahmanirrahim itu berapa pahalanya, sudah banyak ya. Oke, kemudian orang yang ahli Quran, orang yang ahli Quran digolongkan bersama keluarga Allah, yaitu para penghuni surga. Jadi orang yang ahli Quran itu sama Allah diakui Allah ya. Oke, setelah berdiskusi maka selanjutnya yaitu presentasi ya. Jadi yang pertama akan dipresentasikan materi tentang Quran dari kelompok 2. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Definisi Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Keutamaan membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran mendapat satu kebaikan setiap hurufnya. Orang yang ahli Quran digolongkan bersama keluarga Allah, yaitu para penghuni surga. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Akhir qauli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, kita bersenang-senang terlebih dahulu ya. SPT kita semuanya berdiri ya, pada menghadap ke Pak semua. Oke,
sekarang kita harus konsentrasi. Oke ya. Kalau Pak Kurniawan bilang pegang hidung, maka pegang hidung. Hidung mana hidung? Ini. Oke ya. Nanti yang salah nanti nyanyi balonku ada 5. Iya. Oke, konsentrasi. Sekarang uji coba dulu. Yuk, pegang lutut. Pegang mulut. Pegang telinga. Oke, sekarang yang salah nanti maju. Oke, anak-anak coba pegang telinga. Pegang kaki. Pegang pipi. Oke, bagus semua. Tepuk 3. Tepuk 2. Oke, kalau Pak Kurniawan bilang merah 1, kuning 2, hijau 3. Oke, merah 1, kuning, hijau, merah, hijau, merah, kuning, hijau. Oke, jadi semua silakan kembali ke tempat masing-masing. Yuk, ditata kembali, kursinya ditata kembali. Ya, hari ini ada pertanyaan untuk materi Al-Quran. Oke, saya kasih pertanyaan dulu ya, nanti dikerjakan, kemudian nanti diberikan ke depan. Ya, sebagai tes evaluasi pada pembelajaran hari ini. Oke, baik anak-anak, kalau sudah selesai tugasnya silahkan dikumpulkan di meja depan. Ya. Jangan ketang. Oke, baik. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum diakhiri, jangan lupa di rumah tetap belajar, ya. Tetap beribadah dan tetap mengaji di rumah. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa sesudah belajar. Silakan ketua kelas memimpin doa sesudah belajar. Yuk, Rasya, berdiri, nggak apa-apa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu. Oke, baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.